Merawat orang tua adalah salah satu kewajiban yang sangat ditekankan dalam Islam. Seiring bertambahnya usia, orang tua membutuhkan perhatian, kasih sayang, dan perawatan lebih dari anak-anak mereka. Namun, bagaimana jika seorang anak merasa tidak mampu merawat orang tua di rumah karena kesibukan bekerja atau masalah keluarga lainnya? Bolehkah menitipkan orang tua di panti jompo? Dalam video ini, kita akan membahas pandangan Islam mengenai hal ini dengan merujuk pada ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang terkait. Islam sangat menekankan pentingnya berbakti kepada orang tua, terutama ketika mereka sudah lanjut usia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra, ayat 23, "Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya." Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Ayat ini menggambarkan betapa pentingnya posisi orang tua dalam kehidupan seorang muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa setelah kewajiban menyembahnya, kewajiban yang paling utama bagi seorang anak adalah berbakti kepada orang tua. Perintah ini menunjukkan bahwa penghormatan dan perlakuan baik kepada orang tua tidak bisa ditawar-tawar. Bahkan, sekedar mengucapkan kata-kata yang menunjukkan ketidaknyamanan atau ketidaksukaan seperti "ah" sudah dianggap melanggar adab dan bisa berdampak buruk pada hubungan anak dengan orang tua, serta hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam, perlakuan terhadap orang tua diukur bukan hanya dari tindakan besar seperti menyediakan kebutuhan materi, tetapi juga dari hal-hal kecil yang mencerminkan sikap hati seorang anak. Misalnya, bagaimana cara kita berbicara kepada mereka, intonasi suara yang digunakan, serta pilihan kata yang dipilih. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar kita selalu menggunakan kata-kata yang mulia dan lembut, bahkan dalam keadaan emosi sekalipun. Ini berarti, dalam kondisi apapun, seorang anak harus mampu menahan diri dari berkata kasar, apalagi melakukan tindakan yang menyakiti hati orang tua. Lebih lanjut, ayat ini juga mengajarkan bahwa berbakti kepada orang tua tidak hanya tentang memenuhi kebutuhan fisik mereka, tetapi juga kebutuhan emosional dan spiritual. Memberikan mereka rasa dihargai, dicintai, dan dihormati adalah bagian dari kewajiban seorang anak. Ketika orang tua mencapai usia lanjut, seringkali mereka menjadi lebih sensitif dan memerlukan perhatian yang lebih besar. Disinilah anak-anak diuji. Apakah mereka mampu memberikan kasih sayang dan penghormatan yang tulus atau justru bersikap acuh tak acuh? Kesadaran ini sangat penting karena dalam banyak kasus, perlakuan yang buruk terhadap orang tua bisa menjadi tanda lemahnya iman dan kurangnya pemahaman akan ajaran Islam yang sesungguhnya. Berbakti kepada orang tua bukan hanya tentang menjalankan kewajiban, tetapi juga sebagai bentuk manifestasi dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan memperlakukan orang tua dengan hormat dan kasih sayang, kita sebenarnya sedang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sekaligus mendekatkan diri kepadanya. Menitipkan orang tua di panti jompo bukanlah sesuatu yang diharamkan secara mutlak dalam Islam. Tetapi hal ini harus dipertimbangkan dengan sangat hati-hati. Islam mengajarkan bahwa perbuatan baik kepada orang tua tidak hanya dalam bentuk finansial, tetapi juga dalam bentuk perhatian, kasih sayang, dan perawatan. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Keridhaan Allah terletak pada keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan orang tua." Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW ini menekankan betapa pentingnya peran orang tua dalam kehidupan seorang anak, khususnya dalam kaitannya dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam, ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat erat kaitannya dengan bagaimana seorang anak memperlakukan orang tuanya. Ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya diukur dari ibadah-ibadah ritual semata, tetapi juga dari perilaku seorang anak terhadap orang tua. Ketika orang tua merasa dihormati, disayangi, dan diperlakukan dengan baik oleh anak-anak mereka, itu menjadi jalan bagi anak untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, jika orang tua merasa kecewa, sakit hati, atau bahkan murka karena perilaku anak, maka kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun bisa menghampiri sang anak.
Hal ini menunjukkan bahwa menjaga hubungan yang baik dengan orang tua bukanlah perkara sepele, melainkan salah satu kewajiban utama seorang Muslim. Oleh karena itu, setiap keputusan yang berkaitan dengan orang tua harus diambil dengan sangat hati-hati dan penuh pertimbangan. Ketika seorang anak menghadapi situasi di mana menitipkan orang tua di panti jompo menjadi salah satu pilihan, hal ini tidak boleh dilakukan dengan sembarangan. Keputusan tersebut harus benar-benar didasarkan pada niat yang tulus dan keinginan untuk memberikan yang terbaik bagi orang tua, bukan hanya karena merasa terbebani atau ingin lari dari tanggung jawab. Menitipkan orang tua di panti jompo seharusnya menjadi pilihan terakhir setelah mempertimbangkan semua alternatif yang ada. Sebagai anak, kita harus berusaha sebisa mungkin untuk merawat orang tua di rumah, memberikan perhatian, dan memastikan bahwa mereka merasa dicintai dan dihargai. Jika seorang anak merasa sibuk dengan pekerjaan atau ada anggota keluarga lain yang tidak setuju dengan kehadiran orang tua di rumah, ada beberapa alternatif yang bisa dipertimbangkan. Mengatur waktu dengan bijak adalah salah satu cara yang bisa ditempuh. Walaupun sibuk, anak bisa mengatur waktu khusus untuk mengunjungi orang tua secara teratur. Misalnya, setiap akhir pekan atau di waktu-waktu luang. Kunjungan ini sangat berarti bagi orang tua yang membutuhkan perhatian. Mempekerjakan perawat juga bisa menjadi solusi yang baik jika anak tidak bisa selalu berada di rumah. Dengan begitu, orang tua tetap mendapatkan perawatan yang layak tanpa harus pindah ke panti jompo. Jika ada anggota keluarga yang tidak setuju dengan kehadiran orang tua di rumah, lakukan dialog terbuka untuk mencari solusi bersama. Bisa jadi, ada cara lain yang bisa ditempuh agar semua pihak merasa nyaman tanpa harus menitipkan orang tua di panti jompo. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Luqman ayat 14. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadaku kembalimu. Ayat ini mengingatkan kita akan betapa besar pengorbanan seorang ibu, mulai dari mengandung hingga merawat kita. Mengingat besarnya pengorbanan seorang ibu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk tidak hanya bersyukur kepadanya, tetapi juga kepada orang tua kita, terutama ibu. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti mengakui bahwa segala nikmat dan rezeki yang kita terima berasal darinya, termasuk nikmat memiliki orang tua yang penuh kasih sayang. Sementara itu, bersyukur kepada orang tua berarti kita harus mengakui dan menghargai semua pengorbanan yang telah mereka lakukan untuk kita, serta berusaha untuk membalas budi mereka dengan cara yang terbaik. Salah satu bentuk nyata dari rasa syukur ini adalah dengan merawat orang tua kita ketika mereka sudah lanjut usia. Pada masa tua, orang tua seringkali kembali menjadi seperti anak-anak, di mana mereka membutuhkan perhatian, kasih sayang, dan perawatan yang lebih intensif. Disinilah letak ujian kita sebagai anak. Apakah kita mampu memberikan perhatian yang sama seperti yang mereka berikan kepada kita sejak kecil, atau justru kita memilih untuk mengabaikan mereka? Merawat orang tua yang sudah tua tidak hanya tentang memenuhi kebutuhan fisik mereka, seperti menyediakan makanan, tempat tinggal, dan perawatan medis. Lebih dari itu, kita juga harus memastikan bahwa mereka merasa dicintai, dihormati, dan diakui keberadaannya. Ini bisa dilakukan dengan cara memberikan waktu untuk mereka, mendengarkan cerita-cerita mereka, serta menjaga komunikasi yang baik dan penuh kasih. Selain itu, merawat orang tua juga berarti menjaga martabat mereka. Terkadang, orang tua yang sudah lanjut usia bisa menjadi sangat sensitif dan merasa tidak berdaya. Oleh karena itu, sebagai anak, kita harus berhati-hati dalam setiap tindakan dan ucapan kita, agar tidak menyakiti perasaan mereka. Kita harus selalu menunjukkan rasa hormat, meskipun dalam situasi yang sulit. Dengan menjalankan perintah ini, kita tidak hanya memenuhi kewajiban kita sebagai anak, tetapi juga menunjukkan rasa syukur yang tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merawat orang tua adalah salah satu bentuk ibadah yang sangat mulia, yang jika dilakukan dengan ikhlas akan membawa berkah dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Muhammad SAW juga bersabda, "Sungguh hina, sungguh hina, sungguh hina." Beliau ditanya, "Siapakah yang hina, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Orang yang mendapati kedua orang tuanya yang sudah tua, salah satu atau keduanya, namun dia tidak masuk surga karena tidak berbakti kepada mereka."
Hadis riwayat Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini memberikan peringatan yang sangat kuat kepada setiap Muslim tentang betapa besar tanggung jawab dan pahala dalam berbakti kepada orang tua, khususnya ketika mereka telah memasuki usia lanjut. Rasulullah Muhammad SAW menegaskan bahwa orang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari mereka dalam keadaan tua dan lemah, namun tidak memanfaatkannya sebagai kesempatan untuk meraih pahala dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh merupakan orang yang sangat rugi dan hina. Ini adalah kesempatan besar yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan untuk masuk ke dalam surganya melalui pintu berbakti kepada orang tua. Ketika orang tua telah mencapai usia lanjut, mereka biasanya menjadi lebih bergantung pada anak-anak mereka, baik secara fisik, emosional, maupun spiritual. Disinilah letak ujian besar bagi seorang anak. Bagaimana seorang anak merespons kebutuhan dan kelemahan orang tua mereka di masa tua adalah cerminan dari kualitas iman dan kasih sayang yang ada dalam dirinya. Rasulullah Muhammad SAW menggambarkan betapa pentingnya kesempatan ini. Karena berbakti kepada orang tua yang sudah tua dan lemah bukan hanya tentang memenuhi tanggung jawab, tetapi juga tentang meraih pintu surga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan bagi mereka yang berbakti. Sayangnya, dalam kehidupan modern yang seringkali sibuk dan penuh dengan kesibukan duniawi, banyak orang yang lupa atau bahkan mengabaikan kewajiban ini. Mereka terlalu fokus pada pekerjaan atau kehidupan pribadi, sehingga lupa bahwa di rumah ada orang tua yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Mereka mungkin menganggap bahwa memberikan dukungan finansial sudah cukup, tanpa menyadari bahwa orang tua yang telah tua seringkali lebih membutuhkan kehadiran, perhatian, dan cinta dari anak-anak mereka. Menitipkan orang tua di panti jompo bukanlah keputusan yang bisa diambil dengan mudah. Sebagai seorang Muslim, kita harus benar-benar mempertimbangkan segala aspek, baik dari sisi agama, perasaan orang tua, maupun situasi keluarga. Islam sangat menekankan pentingnya merawat orang tua dengan penuh kasih sayang dan hormat. Jika memang harus menitipkan orang tua di panti jompo, pastikan bahwa keputusan tersebut diambil dengan niat yang tulus dan tetap memberikan perhatian yang layak kepada orang tua. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menyebarkan kebaikan ini dengan cara menekan tombol subscribe di menuju Cahaya TV. Insya Allah, kita semua akan mendapatkan pahala atas ilmu yang bermanfaat ini. Sumber referensi: Al-Quran, Surah Al-Isra, ayat 23. Al-Quran, Surah Luqman, ayat 14. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis riwayat Muslim.